Udah nongol ya. Selamat malam Bu Titin dan teman-teman semua. Pada malam hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas communication plan mengenai penanganan kasus skandal emas Antam. Yang pertama adalah latar belakang. Emas Antam palsu 109 ton terjadi ketika logam mulia yang diperdagangkan oleh oknum tertentu disinyalir bukan merupakan produk asli dari PT Antam, melainkan berasal dari tambang ilegal dan distribusikan dengan sertifikat palsu. Kasus ini mulai terungkap saat Kejaksaan Agung menginvestigasi transaksi mencurigakan yang melibatkan emas dalam jumlah besar, namun tidak sesuai dengan standar dan ketentuan resmi Antam. Selama kurun waktu 2010 hingga 2021, oknum-oknum tersebut diduga memanipulasi produk emas palsu yang menyebabkan gangguan serius dalam rantai distribusi resmi. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan PT Aneka Tambang atau yang sering kita kenal dengan Antam, berdiri pada 5 Juli tahun 1968 dengan berstatus BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Bidang usahanya meliputi pertambangan dan pengolahan biji nikel, pertambangan emas dan perak, pertambangan bauksit, pengolahan dan pemurnian logam mulia, dan jasa eksplorasi. Lalu Antam juga memiliki visi misi di dalam perusahaannya, yaitu visi menjadi korporasi global berbasis sumber daya alam terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha. Lalu misinya mengoptimalkan sumber daya untuk memberikan nilai tambah. Lalu yang kedua mengutamakan pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketiga memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia. Lalu tujuan dibuatnya communication plan ini adalah untuk menangani kasus skandal emas Antam yang melibatkan dugaan produksi ilegal 109 ton emas, membutuhkan strategi komunikasi yang terarah untuk melindungi reputasi perusahaan, membangun kepercayaan publik, dan mendukung proses hukum. Lalu rencana komunikasi diterapkan. Yang pertama, analisis situasi. Di analisis situasi ada identifikasi pemangku kepentingan, yaitu kepada pelanggan, investor, pemerintah, media, karyawan, dan publik umum. Lalu ada pemahaman isu. Fokus pada dua aspek utama, yaitu dugaan pelanggaran hukum oleh mantan pejabat Antam dan dampaknya pada kepercayaan publik terhadap produk logam mulia Antam. Lalu yang kedua ada tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan fakta secara transparan dan akurat, lalu meminimalkan kerugian reputasi, menegaskan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik, dan membangun kembali kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Lalu rencana komunikasi yang ketiga yaitu pesan utama. Yang pertama, supaya produk Antam tetap terjamin. Menekankan bahwa seluruh logam mulia resmi Antam telah memenuhi standar internasional dan dilengkapi dengan sertifikat LBMA. Lalu yang kedua, komitmen terhadap hukum. Antam menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Lalu yang ketiga, ada peningkatan tata kelola. Hal ini menegaskan langkah-langkah perbaikan internal untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Selanjutnya ada taktik komunikasi, yaitu komunikasi internal. Yang pertama mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk memberikan penjelasan langsung tentang kasus ini. Kedua ada membentuk tim khusus untuk memantau isu dan memberikan pembaruan rutin kepada manajemen. Dan yang ketiga ada menyediakan saluran komunikasi internal, email khusus aplikasi bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Udah. Slide 10 nih. Nge-lag deh. Udah ganti belum? Di sini ada komunikasi eksternalnya, yaitu pernyataan resmi dengan mengeluarkan
pernyataan pers berkala untuk memberikan pembaruan tentang langkah yang diambil. Yang kedua ada media engagement-nya dengan mengadakan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan media dan menjelaskan fakta yang ada. Yang ketiga ada sosial media, yaitu menggunakan media sosial resmi Antam untuk menyebarkan informasi yang konsisten dan merespon keluhan publik secara cepat. Dan yang keempat ada hubungan dengan pelanggan dengan membuka hotline khusus bagi pelanggan yang memverifikasi keaslian produk logam mulia Antam. Slide Next. selanjutnya. Oke, next. Udah? Nah, di sini ada evaluasi dan perbaikannya, yaitu memantau respon publik dan media terhadap komunikasi yang dilakukan. Dan yang kedua ada menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan tujuan komunikasinya tercapai. Next. Dan selanjutnya, nah di Udah. sini ada pernyataan resmi untuk media. Antam tegaskan komitmen pada transportasi dan tata kelola yang baik. PT Antam ingin menegaskan bahwa seluruh produk logam mulia dengan merek logam mulia LM Antam yang beredar adalah asli, telah memenuhi standar internasional dan dilengkapi dengan sertifikat resmi dari London Bullion Market Association atau LBMA. Selanjutnya, Gip. Udah. Bentar ya. Nge-lag banget ya? Nah, kami menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan penyalahgunaan tata kelola produksi logam mulia periode 2010-2021. Antam berkomitmen untuk mendukung penuh investigasi ini dengan memberikan informasi dan data yang diperlukan. Sebagai bagian dari BUMN yang berkomitmen pada tata kelola yang baik, Antam telah mengambil langkah-langkah perbaikan internal untuk memastikan kasus serupa tidak lagi terulang. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk membeli logam mulia melalui kanal resmi dan memanfaatkan layanan kami untuk memverifikasi keaslian produk. Selanjutnya, di sini ada respon media sosialnya. Antam memposting gambar logam mulianya dengan sertifikat resmi dan memberikan caption, Antam memastikan bahwa seluruh produk logam mulia dengan merek logam mulia atau LM Antam adalah asli dan memenuhi standar internasional. Kami mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap berkomitmen memberikan produk terbaik kepada Anda. Hubungi kami WhatsApp pada nomor yang tertera untuk memverifikasi produk Anda. Di sini menggunakan hashtag Antam Asli, hashtag komitmen Antam. Dan yang terakhir ada penutupnya. Nah, rangkaian komunikasi ini membantu menjaga kredibilitas perusahaan, mengedukasi publik, dan membangun kembali kepercayaan di tengah krisis yang sedang dihadapi PT Antam Tbk dalam menghadapi kasus skandal emas palsunya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.